Lara merupakan mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas negeri. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya tugas yang menumpuk sudah menjadi makanan sehari-hari. Begitupun dengan Lara. Lara mulai merasakan perasaan lelah saat harus memulai perkuliahan. Didukung dengan perekonomian keluarganya yang sedang bermasalah, serta perselisihan kedua orang tuanya, membuat Lara merasa sakit kepala, merasa sedih, dan juga kurang beristirahat. Serta sulit untuk berkonsentrasi dalam menghadapi tugas perkuliahannya. Sehingga Lara merasa jenuh dan juga tidak semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jika beban yang dirasa terlalu berat, Lara terkadang mengalami sakit perut, dan juga mual. Karena banyaknya tugas yang belum terselesaikan dan sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan, menyebabkan nilai Lara menurun dan prestasi akademiknya buruk. Hal ini membuat Lara merasa bersalah, merasa tidak berguna, juga merasa menjadi anak yang hanya menambah beban keluarganya. Setiap memiliki masalah, Lara akan mencoba mengatasinya dengan cara beribadah dan juga sharing kepada temannya. Teman Lara selalu memberikan motivasi dan juga support, sehingga Lara perlahan mulai bisa menyelesaikan masalahnya. Teman Lara juga selalu mengingatkan Lara untuk makan secara teratur, tidur yang cukup, dan melakukan aktivitas yang Lara sukai. Sehingga Lara memiliki semangat untuk mengatasi stres yang ia rasakan. Dari kasus Lara, jika kita kaitkan dengan model transaksional Lazarus, yaitu konsep penilaian yang memahami respons stres, di mana ada 4 peristiwa yang dinilai sebagai sumber stres. Peristiwa pertama yaitu peristiwa penting. Individu sering berfungsi di banyak domain yang berbeda, seperti pekerjaan, keluarga, dan teman. Bagi seorang individu, pekerjaan mungkin lebih penting, sementara bagi individu lain, kehidupan keluarga mereka mungkin lebih penting. Peristiwa kedua yaitu overload. Individu yang multitasking dinilai lebih stres dibanding individu yang fokus pada satu tugas di satu waktu. Oleh karena itu, satu stresor yang menambah latar belakang stresor lain dinilai lebih stres daripada ketika stresor yang sama terjadi secara terpisah. Peristiwa ketiga yaitu peristiwa ambigu. Jika suatu peristiwa didefinisikan dengan jelas, maka individu tersebut dapat secara efisien mengembangkan strategi copingnya. Namun, jika kejadiannya ambigu dan tidak jelas, maka individu tersebut pertama-tama harus menghabiskan waktu dan energinya untuk mempertimbangkan strategi coping yang mana yang terbaik untuk dirinya. Peristiwa keempat yaitu kejadian yang tidak dapat dikendalikan. Jika suatu stresor dapat diprediksi dan dikendalikan, maka stresor tersebut biasanya dinilai lebih ringan daripada peristiwa yang tidak terkendali, di mana pada kasus Lara dapat disimpulkan bahwa peristiwa stres yang Lara alami yaitu pada peristiwa overload, di mana ada banyaknya tugas perkuliahan yang menumpuk dan tidak ia kerjakan.
Kemudian pada peristiwa yang tidak dapat dikendalikan karena adanya perselisihan keluarga dan juga sedang mengalami perekonomian yang sedang memburuk. Kemudian, dari segi penilaian stres, Lazarus membagi penilaian menjadi dua, penilaian primer dan juga penilaian sekunder. Penilaian primer, di mana individu mengevaluasi pengaruh yang memungkinkan timbul dari adanya tuntutan-tuntutan terhadap sumber daya yang ada pada kondisi kesehatan. Sementara penilaian sekunder merupakan proses penentuan jenis coping yang bisa dilakukan dalam menghadapi situasi-situasi yang mengancam. Pada kasus Lara, penilaian primer yang dirasakan oleh Lara saat Lara merasa sakit kepala, merasa sedih, kurang istirahat, dan sulit untuk berkonsentrasi dalam menghadapi tugas perkuliahannya, sehingga Lara merasa jenuh dan juga tidak ada semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Di mana hal ini mengakibatkan nilai Lara menurun dan juga prestasi akademiknya memburuk. Di mana ia juga akhirnya merasa bersalah dan juga merasa tidak berguna, lalu merasa menjadi anak yang hanya membebankan keluarganya. Hal tersebut akhirnya memperburuk kondisi kesehatannya sehingga ia mengalami mual dan juga sakit perut. Sedangkan penilaian sekunder pada kasus ini yaitu adanya motivasi dan support yang diberikan oleh temannya sehingga membantu Lara untuk menemukan coping yang tepat dalam menangani stres yang ia rasakan. Di mana jenis coping yang ia gunakan untuk mengatasi stres yaitu emotion focus coping yang terdiri dari dua macam, yaitu seeking social support dan juga positive reappraisal, di mana seeking social support didefinisikan dengan menggambarkan usaha-usaha untuk mencari dukungan dari pihak luar, baik berupa informasi, bantuan nyata, dan juga dukungan emosional. Sedangkan positive reappraisal, pada kasus Lara melakukan ibadah dan juga memohon kepada Tuhan agar masalah yang ia alami dapat terselesaikan.